Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam cerita wayang itu dikenal ada dua tokoh, yaitu Pandawa melawan Kurawa. Kurawa ini simbol dari manusia jahat, bengis, rakus, serakah, dan seterusnya. Lalu ada Pandawa yang ingin menegakkan keadilan, kesatria, kebaikan, dan seterusnya. Kedua cerita ini, Pandawa dan Kurawa ini terlibat nanti di dalam perang Bharatayuda. Kemudian cerita perang Bharatayuda, cerita Pandawa dan Kurawa ini, itu melahirkan nanti misalnya ada cucu-cucunya gitu. Salah cucu dari Bima misalnya di Jawa Barat itu ya ditampilkan dalam cerita wayang golek, yaitu cerita si Cepot. Jadi ada hal yang terus-terus diulang di dalam putaran-putaran cerita itu. Kebaikan dan keburukan itu pasti akan terus muncul dan berhadapan sampai nanti kebenaran itu menang dan tegak, sehingga terjadilah sebuah masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, ya kan, yang toto tentram kartari harjo, negeri yang damai, ya kan, yang makmur. Nah, kalau kita kembali kepada ungkapan yang sering diungkap di tembang cerita wayang itu, ada ungkapannya begini. Kang aran bebudan luhur, dudu pangkat, dudu ngilmu, uga dudu kepintaran, lan dudu para winasis, apa meneh kesugihan, nanging mung suci ning ati. Ya, kira-kira maksudnya yang disebut budi luhur itu tentu bukan pangkat, juga bukan ilmu, bukan pula hanya sekedar kepandaian, juga bukan orang-orang pintar, apalagi hanya dengan kekayaan. Kekayaan ya hasil nipu-nipu, ya hasil maling, apalagi bawa-bawa agama ya seperti cerita Yusuf Mansur, itu sangat ditolak di dalam real kehidupan masyarakat. Tetapi hanya kesucian hati. Jadi kebaikan di dalam cerita-cerita tembang itu adalah orang-orang yang hatinya bersih. Kalau tadi ya, kalau kita bawa kepada cerita Islam, mungkin di sebuah negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, sebuah negeri ya yang subur gitu-gitu kan. Negeri yang subur, baldah thayyibah, dan di bawah naungan Tuhan yang Maha Pengampun. Itu ada landasannya. Landasannya apa? Itu akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku, kata Rasulullah, diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini dalam perjalanan sejarah, kalau kita lihat dalam cerita Pandawa dan Kurawa ini, Yusuf Mansur ini masuk kemana dia ini? Hampir dapat dipastikan kalau pakaiannya mungkin pakaian Pandawa. Tapi kelakuannya orang pasti setuju ini para Kurawa ini. Ya kan? Atau ada nanti salah satu pangeran di cerita Kurawa ini namanya lah Durno. Yusuf Mansur ini Durnonya ini yang terus-menerus culas. Ya, dia menceritakan cerita-cerita palsu, cerita dongeng untuk dapat duit. Nggak ada lebih dari itu. Lalu ya dengan kekayaannya itu dia tampilkan. Misalnya nih, dia harus nampak sebagai orang yang sukses dalam berbisnis. Ya dah, maka lahirlah cerita ya
Di antaranya yang tampak sekarang ini, dia punya warung steak and shake di berbagai kota di Indonesia ini, yang jumlahnya ya lebih dari 200. Dan dia berharap dapat cantelan politik supaya dia aman untuk mengembangkan menjadi 300. Ya toh. Lalu bagaimana caranya gitu? Ya, dia harus berdusta. Berdusta dan ingkar janji. Kalau ada uang keluar, oh dia nggak mau itu. Coba aja kayak kemarin di pengadilan itu. Di pengadilan dia kalah, oh dia diem. Dia ibaratnya nih, kalau dalam bahasa orang, nyungsep ling tirakat. Nah, gitu. Coba kan, dia nyungsep sambil bertirakat. Kabur dia. Seolah-olahnya begitu. Tapi sebenarnya dia diam itu supaya tuntutan bayarnya dia cari celah gitu. Lalu ketika dia menang gitu, atau katakanlah penggugatnya tidak menang, wah itu dia membuat konferensi pers yang tidak berhenti kemana-mana gitu. Dan orang juga apa ya, karena dia sering muncul itu seolah-olah dengan face yang tidak berdosa, yang dikomentari banyak orang tuh dia menang. Padahal data forensiknya tidak pernah diperiksa, baik oleh pengadilan tinggi maupun nanti di Mahkamah Agung. Hanya gampang aja tuh, ini urusan peradilan agama, gitu aja. Padahal itu data-datanya lengkap. Tapi ini samanya seperti membuang bara api. Kenapa seperti membuang bara api? Ini kan nanti ada pedang Arjuna itu. Pangeran yang ikut dalam perang Bratayuda itu namanya Arjuna. Itu ada pedangnya itu seperti bola api gitu. Begitu terlepas dia tidak mati. Nanti akan membakar nanti di berbagai wilayah. Nah, tafsiran sekarangnya, ini Zaini Mustafa kalah, katakanlah ya. Zaini Mustafa kalah, lalu dia diam. Tidak. Bahkan sekarang, ya kan, kan ada seperti cerita Kurawa. Kurawa itu kan banyak orangnya, dia 100 kalau dalam cerita itu. Kan banyak orang-orangnya nih. Nah, di antara Kurawanya itu kan ada yang namanya Baitul Mal wa Tamwil, ya, Madani Kota Wisata. Baitul Mal wa Tamwil itu dampak oleh Zain ini penyelewengan atau penyalahgunaan izin. Masuklah dia nanti ke dalam kasus pidana. Oh, ini panjang lagi. Jadi kalau pada mulanya hanya kasusnya perdata, kalau perdata kan bayar ilahnya. Kalau pidana ya penjara. Kalau perdata kan paling disita ya kan, ambil barang. Tapi kalau sudah masuk pidana, wah itu dia masuk nanti kepada hukuman badan, ya di penjara. Jadi seperti apa ini, pedang Arjuna itu terlepas, dia menyambar kemana-mana nanti. Karena pedangnya Arjuna itu kan seperti berapi. Gitu. Jadi nanti akhirnya dalam ending perang Pandawa dengan Kurawa ini, Pandawa menang. Ya kan? Kurawa itu nanti akan masuk ke dalam ke dalam lembah kehancuran dan dia sudah enggak datang-datang lagi. Gitu. Jadi Sumansur sekarang ini sedang menghadapi pecahan bara api gitu, yang menyambar di mana-mana. Nanti bisa bara api itu menyambar di rumahnya. Kan dia nggak bisa duga ini. Enak aja uang orang, dia jadi ceritakan cerita paket bisnis batu bara, atau dia belikan itu tanah lalu dia bangun di sana itu cerita bisnis warung steak and shake. Orang-orang sana diam-diam aja, skut-skut kalau kata orang Arab Surabaya nih, skut-skut aja dia katanya. Karena nggak mau terlibat. Tetapi yang namanya bara api itu kalau udah menyambar dia nggak peduli juga, lu diam, lu bicara nggak ada urusan gitu. Jadi itulah yang sedang dilakukan sekarang, terjadi gitu. Di Sumansur telah menjadi ya mungkin panglima para Kurawa gitu, atau panglima Kurawa dia. Yang wajahnya tampak seperti orang baik gitu. Padahal dia itu adalah seorang Durno. Ya kan, Durno dia sebenarnya.
Durno dalam cerita wayang itu kan manusia ya, kalau cerita Durno itu kan orang jahat yang bicaranya enak, tampil apalagi bawa-bawa nama Tuhan. Itu Durno. Dalam tragedi politik itu biasanya mencari Durno-Durno ini sebelum nanti panglima tertingginya diambil. Gitu. Lihat aja misalnya dalam cerita politik tahun 65 gitu. Yang dituduh oleh Angkatan Darat sebagai Durno saat itu adalah Dr. Subandrio. Nah, ini Durno ini. Lalu dilanjutkan dengan 15 pendukung atau tokoh-tokoh di sekitar Bung Karno. Maka dicarilah si Dr. Subandrio ini. Dia nanti dihukum lama gitu. Karena dia dianggap orang yang menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi Yusuf Mansur ini menggunakan kesempatan orang sadar beragama ini untuk kepentingan mendapatkan uang. Supaya dengan cerita-cerita ini dia mendapatkan uang dengan mudah. Dia sesatkan orang. Dia ceritakan ajaran-ajaran yang tidak ada dasar. Bohong. Cerita palsu. Dongeng gitu. Lalu sekarang masyarakat bangkit menolak rame-rame. Itulah yang terjadi. Mari kita lihat ya, Kurawa ini nanti akan ditebas oleh pedangnya Bima, oleh senjatanya Arjuna, oleh nanti panahnya Gatot Kaco gitu. Ini semua itu akan membuat episode peperangan ini yang cukup panjang dan lama karena memang para Kurawa itu jumlahnya banyak. Dalam cerita perwayangan kita lihat jumlahnya 100, sementara Pandawa itu hanya 5 orang. Sekarang yang bergabung dalam kebatilan itu banyak. Nanti satu persatu akan kena panahnya para Arjuna yang bergelar lanang ing jagat. Wah, ya habislah semua nanti. Mudah-mudahan cerita ini memberi kita inspirasi bagaimana para Kurawa ini akan berakhir dengan nasibnya sendiri-sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.